Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM. Kali ini di kota Jakarta, di sekitar Monas, Monumen Nasional. Rudat FM berada di Jalan Medan Merdeka Selatan. Hari ini tanggal 12 Desember 2024. Beberapa waktu lagi kita akan menyambut tahun baru ya teman-teman. Hari Kamis ya, 2 pekan pasca berakhirnya pemungutan suara di Pilkada Jakarta 2024. Jadi sebentar lagi kepemimpinan di Jakarta akan beralih ke Pramdul atau Bapak Pramono Anung Rano Karno ya, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur daerah khusus Indonesia DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota maksud saya, yang kemungkinan barangkali ya akan segera berganti nama menjadi daerah khusus Jakarta. Belum resmi ya teman-teman. Nah, 2 hari yang lalu teman-teman di sekitar Monas ini di launching unit elektronik bus Transjakarta. Kurang lebih tambahannya di tahun 2024 ini ada 200 unit. Nggak tanggung-tanggung ya teman-teman. Jadi penambahan armada Transjakarta yang banyak sekali ya untuk kategori elektronik bus di tahun ini, di akhir tahun 2024 ini. Yang sebelumnya sudah ada 100 unit di tahun 2022 dan 2023 yang sudah mengaspal ya. Nah ini yang rencana akan segera mengaspal adalah 200 unit. Unitnya ada dari BYD, BYD, ada juga Zongtong, ini pendatang baru ya teman-teman. Ada juga Skywell yang sudah mengaspal sebelumnya di 100 unit pertama, dan ada juga SAG atau Golden Dragon. Jadi sudah ada 4 merek ya yang sudah dan akan segera mengaspal di aspal Transjakarta ya, terutama yang unit baru ini akan mengaspal di koridor ya atau jalur BRT. Artinya unitnya sudah profil high deck ya, dengan deck tinggi yang memungkinkan untuk turun naik penumpang melalui halte di median jalan. Nah sebenarnya apa sih keunggulan dari EV bus ini teman-teman ya? Terutama visi dari Pemprov DKI Jakarta kan memang net zero emisi ya, jadi mendukung emisi rendah sesuai dengan barangkali program pemerintah pusat ya teman-teman terkait dengan rendah karbon ya, dan sudah dipergubkan kalau tidak salah di 2021. Jadi Pemprov DKI Jakarta termasuk yang sudah mengakselerasi dan merespon baik terkait dengan kebijakan karbon rendah ini teman-teman. Nah kabarnya menurut Transjakarta, EV bus ini yang pertama tentu saja emisinya lebih rendah ya dibanding penggunaan diesel dan gas sebagai bahan bakarnya. Nah, biaya operasionalnya juga untuk pengadaan BBM-nya tentu saja, kalau BBM tentu saja diesel ya dan gas. Nah ini kalau electric bus kurang lebih katanya biayanya lebih murah 20%, demikian ya teman-teman. Dan tingkat kebisingannya juga lebih rendah, kurang lebih sekitar 28%. Jadi kalau diesel ini agak-agak berisik nih seperti ini teman-teman ya. Pada saat akselerasi atau ngegas itu agak berisik ya. Termasuk juga mungkin barangkali di kabinnya. Nah EV bus ini kabarnya lebih rendah ininya ya, tingkat kebisingannya kurang lebih 28%. Nah populasinya sayangnya memang banyak didominasi oleh unit dari Cina ya teman-teman, yang tadi saya sebutkan. Sementara di Transjakarta konvensional atau menggunakan BBM dan gas tentu saja ada merek-merek Mercedes-Benz, ada juga Zhongtong yang dari Cina, ada juga Volvo, ada juga Scania, dan bahkan dari Jepang yaitu ada Hino ya teman-teman. Jadi sementara yang EV ini masih didominasi oleh merek-merek Cina, walaupun ada ATPM-nya di Indonesia seperti PKTR, Teknologi Mobilities, yang merupakan grup perusahaan Bakri ya teman-teman. Juaranya adalah Golden Dragon teman-teman ya. Golden Dragon juaranya yang pertama, yang kedua ada Skywell, yang ketiga ada BYD, dan ketiga Zongtong.
Jadi BYD adalah pionirnya ya, yang sudah dioperasionalkan melalui operator Mayasari sebagai pionir pengadaan unit EV di Transjakarta. Nah, kita akan dukung teman-teman ya. Mudah-mudahan sih memang bisa menurunkan emisi terutama ya, sehingga polusi udara, polusi suara, dan karbon akan berkurang di Jakarta. Jadi kebijakan Pemprov DKI sangat tepat, jadi mendorongnya lewat kebijakan yang bisa dikontrol, yaitu pengadaan unit armada Transjakarta. Sementara kalau unit personal yang misalkan masyarakat punya seperti kendaraan listrik motor ataupun roda 4, tentu saja butuh insentif yang luar biasa agar mereka beralih. Sementara kalau untuk Transjakarta hanya tinggal kebijakan dari pemerintah saja yang lalu bisa mengeksekusi hal ini, dan termasuk dalam kontrol kebijakan pemerintah daerah ya teman-teman.